Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih, Adik. Ketua kelas pimpin doa. Semuanya sudah siap, gerak. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Apa kabar semua anak alim? Sehat, alhamdulillah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semangat ya. Kami ini anak Maika, datang sekolah untuk belajar, biar jadi orang cerdas, biar jadi orang sukses, 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 yeay! Oke, alim semua kita presensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua? Ada semua, Adik. Alhamdulillah. Masalah apa sekarang yang menjadi trending topik? Kalau kita buka media sosial ada masalah itu. Ya. Tentang brigadir J. Siapa yang sudah mengikuti peristiwa itu, yang mau mendengar berita-berita dari media sosial, dari koran, dan yang lain, sampai di mana masalahnya? Sampai? Pembongkaran pembunuhan, ya? Iya, apa tadi? Pembongkaran pembunuhan. Iya. Sudah dapat tersangkanya? Sudah. Iya. Nah, dari apa yang kamu lihat itu kira-kira itu berkaitan dengan apa? Belajar seperti tadi. Berita. Tentang berita. Perhatikan ke depan lagi, ya. Sementara itu kebakaran hutan yang terjadi di wilayah barat daya Prancis kini dilaporkan telah menghanguskan lebih dari 7.400 hektar lahan. Kita mempelajari berita. Dengan berita kita bisa mengetahui apa-apa saja peristiwa yang terjadi. Dan apa hal yang akan kamu pelajari dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama, kamu nanti akan menganalisis atau mengidentifikasi unsur 5W tambah 1H yang terkandung dalam berita. Kemudian yang kedua, kamu nanti akan mengetahui tujuan dari berita itu berdasarkan apa pokok yang disampaikan dalam berita. Alim kembali menayangkan sebuah video untuk penjelasan materi kita mengenai unsur 5W tambah 1H yang dapat nanti kemudian menjadi isi pokok berita. Coba perhatikan dengan seksama tayangan video yang ada di depan ini. Tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video yang sudah Malim tayangkan di depan tentang rumus 5W tambah 1H sebagai unsur berita. Nah, sekarang Malim mencoba menjelaskan kepada kalian beberapa unsur tersebut. Yang pertama adalah unsur what. Apa? Maksudnya adalah peristiwa apa yang terjadi. Kemudian ada yang kedua unsur where, yaitu unsur di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah unsur when atau kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada unsur who atau siapa. Siapa yang mengalami peristiwa itu. Selanjutnya ada yang kelima unsur why. Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang terakhir unsur how, yaitu bagaimana. Bagaimana
peristiwa itu bisa terjadi atau kronologi peristiwa itu bisa terjadi. Baik teman-teman semua, yang kedua nanti tujuan berita. Tujuan berita, seorang yang menyampaikan berita pasti memiliki tujuan. Hal ini adalah sebagai poin-poin penting yang terkandung dalam berita itu. Berita itu harus menarik. Apa yang menyebabkannya? Itu tadi yang aktual, terbaru. Karena terbaru itu maka berita itu harus menarik. Kalau tidak menarik nanti orang jadi tidak mau membacanya. Betul kan? Betul. Dari apa yang mau dijelaskan tadi, ada yang mau ditanya? Silakan bertanya. Ya. Balik. Peristiwa tadi termasuk peristiwa Agnes atau Sofnis. Oke, sebelum menjawab ada yang mau menjawab? Nah, silakan. Menurut saya itu soft news. Soft news ya. Tadi soft news itu Kemanusiaan. kemanusiaan. Sudah diingetin. Keren. Oke, terjawab ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu sama kita. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, pertama kalian membaca berita yang Malim bagikan nanti. Sudah? Nanti Malim membagikan berita ini, ya. Nanti Malim bagikan berita ini. Kemudian kalian mengidentifikasi unsur-unsur yang ada yang terkandung dalam berita itu. Sudah? Apa tadi rumusnya? 5W. Nah, ini dia. Gunakan keenam pertanyaan itu untuk menemukan unsur berita. Yang pertama apa? Jadi apa yang diberitakan dalam peristiwa itu? Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian apa lagi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu atau siapa yang mengalami peristiwa itu? Kemudian yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Apa yang menyebabkan terjadi peristiwa itu? Ya. Yang keenam, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Setelah nanti kalian menemukan keenam unsur ini, nah selanjutnya kalian menuliskan isi pokok berita itu di sini. Ya, isi pokok beritanya di kolom ini. Nah, selanjutnya penilaian yang akan diberikan kepada kalian adalah ini, ya. Jadi inilah rubrik penilaiannya. 1. Ketika kamu menemukan informasi dalam berita itu dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H, jawabanmu benar, tepat, nanti total poinnya adalah 70. Sudah jelas ya? Baiklah, sekarang Mualim bagikan beritanya, ya. Selamat mengerjakan, selamat berdiskusi, ya. Selamat. Nanti baru kita berpindah-pindah. Warga mengungsi. Ya. Akibat letusan gunung. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanya Mualim, ya.
3 mewakili teman-teman saya yang bernama Anissa, Ainun, Bintang, Intan, Nurul, dan saya sendiri Aina. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu unsur mengapa. Peristiwa itu terjadi karena akibat rusaknya tempat tinggal warga disebabkan material vulkanik. Unsur bagaimana, yaitu warga yang mengungsi ini sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Lumajang, sedangkan di Kabupaten Malang hanya terdapat 24 jiwa. Oke, baiklah. Tadi itu hasil diskusi kelompok 3 diwakilkan oleh Aina. Selanjutnya kami persilakan ingin menanggapi. Saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan warga dalam berita itu mengungsi? Akibat rusaknya tempat tinggal warga disebabkan material vulkanik. Baiklah, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak semua, tadi sudah ditampilkan teman kalian mewakili kelompok 3, unsur mengapa dan unsur bagaimana. Dalam berita itu, ya, mengapa pengungsi itu meningkat? Itu disebabkan karena rusaknya tempat tinggal warga yang disebabkan oleh material vulkanik. Selanjutnya, bagaimana bisa? Ya, karena itu tadi sudah dijelaskan juga, sebagian besar pengungsi itu berada di wilayah Kabupaten Lumajang. Nah, itulah tadi unsur mengapa dan unsur bagaimana. Dari kesimpulan ini kita dapat simpulkan unsur dalam berita itu ada 6 yang biasa disebut dengan 5. Kemudian Malik ingin merefleksi, ya, refleksi pembelajaran kita dari ciri berita, kemudian tadi ada unsur 5W tambah 1H, kemudian yang ketiga ada tadi Wali menjelaskan jenis-jenis berita dan tadi ditambah dengan struktur sebagai pengenalan. Nanti ada pendalamannya, ya, di materi selanjutnya kita belajar tentang struktur. Tadi Wali cuma mengenalkan saja. Nah, yang keempat materi ini garis besarnya di mana yang susah? Ada yang susah? Yang masih bingung? Anak-anak semua sudah paham? Sudah Sudah mengerti apa yang disampaikan di depan. Mohon tidak mau nanti kita miskonsepsi, salah paham. Sepakati semuanya sudah paham. Ya, semoga bisa diingat. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri berita? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Ciri-ciri berita ada 4. Yang pertama faktual, yang kedua aktual, yang ketiga seimbang, dan yang keempat menarik. Bagus, luar biasa. Beri tepuk tangan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa dimanfaatkan, ya. Takbir. Taib. Kum. Salim.